Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fredrik Tirtosuryo Esoputra SPD MSN, guru SMK Negeri 2 Parangpanjang, dengan mengemban mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan memperhatikan fenomena yang terjadi di kalangan putra-putri remaja siswa SMK Negeri Parangpanjang, maka tercetuslah bagi diri saya untuk membuat sebuah model pembelajaran, yaitu dengan judul Model Fred dalam pembelajaran observasi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi siswa SMK Negeri 2 Parangpanjang yang berbasis dengan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu semua. Kali ini kita akan mendiskusikan sebuah teks eksplanasi. Apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan suatu bahan untuk menyusun teks eksplanasi adalah dengan sebuah pendekatan, namanya pendekatan Fred. Kebetulan pendekatan ini baru saya rumuskan untuk mempermudah kamu dalam mengerjakan teks observasi. Nah, bentuk kelompok putar duduk berhadapan. Tugas yang akan kamu diskusikan per kelompok. Oke, kelompok 1, dia akan mendiskusikan tentang sumbang berpakaian dengan sumbang berjalan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita mempresentasikannya. Kita minta yang mempresentasikan pertama kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumbang berpakaian dan sumbang berjalan. Sumbang itu sendiri merupakan kesopanan yang ada dalam adat Minangkabau. Yang akan kami bahas pertama merupakan sumbang berpakaian. Sumbang berpakaian merujuk pada acara berpakaian yang dianggap tidak sesuai dengan norma adat dan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Contoh daripada sumbang berpakaian yaitu memakai baju yang terlalu terbuka sehingga memperlihatkan aurat secara berlebihan. Contoh kedua yang ada kami buat ialah memakai pakaian yang tidak sesuai dengan acara. Sumbang kedua yang akan kami bahas merupakan sumbang berjalan. Sumbang berjalan itu sendiri berkaitan dengan cara berjalan atau bertingkah laku di tempat umum yang dianggap tidak sopan. Contoh daripada sumbang berjalan ialah berjalan di depan orang tua tanpa permisi, duduk atau berdiri di tempat yang tidak pantas, dan berjalan dengan gaya yang tidak sopan. Hanya itu hasil presentasi kami. Kami izinkan kepada kelompok-kelompok lain untuk bertanya. Bapak ingin bertanya tentang sumbang berpakaian. Apa sih contoh sumbang berpakaian untuk laki-laki? Itu saja. Oke, kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 4. Apa bentuk sumbang berpakaian bagi kaum laki-laki? Ya. Silakan jawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Contoh sumbang berpakaian pada laki-laki menggunakan pakaian yang merujuk pada unsur-unsur kelaki-lakian, tidak merujuk pada unsur wanita seperti memakai rok ataupun bra. Oke, anak-anak, setelah kita mendengarkan presentasi masing-masing kelompok, sekarang kita dapat merefleksikan
pembelajaran hari ini ialah bahwa sumbang 12 itu perlu kita terapkan dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Dan melihat dari kegiatan kamu sudah mampu membuat sebuah teks eksplanasi. Bapak cukupkan pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Rahman MPD Datuk Simarajo, adalah salah seorang pemangku adat dari Pasukuan Pisang Kanagarian Bunua. Pada kesempatan ini saya diminta memberikan tanggapan dan pendapat sekaitan dengan metode pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kearifan lokal oleh Bapak Frederick SPD MSI, Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Padang Panjang. Menurut saya, apa yang sedang beliau lakukan tentang metode pembelajaran berbasis kearifan lokal ini sangat tepat dan menarik sekali. Karena ketika sebuah pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat, tentu ini akan lebih menarik dan apa yang menjadi tujuan untuk dicapai dalam sistem pembelajaran akan terwujud dengan baik. Contohnya ketika pembelajaran bahasa Indonesia ini berbasis kearifan lokal tentang sumbang dua baleh, anak-anak diajarkan langsung bagaimana bersikap ya sesuai dengan sumbang dua baleh, cara berbicara, cara berjalan, cara duduk, cara berdiri, cara berpakaian, dan yang lain-lainnya. Dan itu langsung diaplikasikan dalam metode pembelajaran berbasis kearifan lokal. Tentu mudah bagi siswanya menyerap dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya katakan sangat tepat sekali metode pembelajaran ini dilakukan oleh Bapak Frederick sebagai Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Padang Panjang. Mungkin itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.